kasih Pak Tutup atas pencerahannya. Nanti mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan diskusi kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Tadi kita lihat bahwa memang kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita, kita masih memang banyak bertopang pada sektor minerba ya, mineral dan pertambangan, kemudian juga gas. Nah, di satu sisi juga undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja ini juga mengatur regulasi terkait pertambangan. Kita ingin dapat dulu gambaran dari Pak Jendi Siregar yang mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana sih sebetulnya kondisi pertambangan ke depan dari sisi ekonomi, kemudian juga regulasi dengan adanya perubahan-perubahan yang sudah berlaku seperti sekarang ini gitu ya. Jadi perizinan yang mulai diambil alih ke pusat, kemudian di satu sisi juga kita harus sadar bahwa eh, ketergantungan kita terhadap pertambangan ini juga tidak baik gitu ya. Apalagi ada penggiat lingkungan juga yang selama ini juga teriak terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Jendi Siregar untuk mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan kondisi pertambangan ini sendiri. Silakan Pak Jendi. Silakan Pak Jendi. Masih termute itu? Makasih Pak Prokal. Pak Romdani, tolong Pak di-share screen tadi pagi materinya yang saya WA-kan. Pak Romdani dari Kaltim Pos. Ya Pak, baik. Ini lagi di-share. Bentar. Ditunggu Pak. Sambil menunggu paparan tadi, terima kasih Pak Wiji Winarto yang memberikan kesempatan kepada kami Dinas ESDM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Mungkin tadi banyak paparan yang mengenai minerba dari Bapak Muhammad Sabani dari Sekda dan juga dari Bank Indonesia memaparkan tentang ketergantungan batu bara sebagai pendorong PAD Kalimantan Timur. Itu memang selama ini benar, tetapi bagaimana kita memikirkan sumber daya alam batu bara ini ke depan untuk bertransformasi turunannya sebenarnya untuk banyak menyoroti, pemerhati teman-teman dari lingkungan, itu yang perlu dipikirkan. Sambil di-share Pak. Jadi batu bara memang selama ini banyak menjadi dampak positif dan dampak negatifnya. Mungkin dampak positifnya untuk mendorong perekonomian di Kalimantan Timur sebagai sumber PAD untuk pembangunan di Kalimantan Timur. Tetapi di sisi negatifnya banyaknya degradasi lingkungan yang perlu diperhatikan ke depan, dan ini pemerhati lingkungan supaya nanti memberikan masukan bagaimana ke depan sektor pertambangan ini. Mungkin sedikit gambaran dari kami karena kewenangan minerba ini sejak tanggal 10 Desember sudah diambil alih, tanggal 11 Desember, tanggal 11 Desember tahun 2020 ini sudah diambil alih pusat. Seluruh kewenangan di daerah provinsi, baik dari peningkatan, perizinan, sudah diambil alih oleh pusat. Ini yang menjadi titik persoalan bagi daerah bagaimana ke depan untuk
kita mencermati untuk PAD ke depan. Terus seperti apa? Mungkin teman-teman dari nanti dari Asosiasi Batubara, bagaimana konsumsi batubara yang selama ini ketergantungan Kalimantan Timur bisa ke depan pelan-pelan kita tidak tergantung batubara ini. Oke, terima kasih. Sebagai slide saya, gambaran cadangan batubara Kalimantan Timur ini yang begitu masih banyak. Di sini masih ada 10,76 miliar ton batubara. Ini menjadi sumber sebagai barometer nanti kita ke depan sebagai pendongkrak pembangunan setelah pandemi ini. Mudah-mudahan harga batubara akan naik seiring dengan pandemi nantinya, mudah-mudahan cepat pulih. Jadi peran dari ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstrak batubara ini, Pak. Jadi kalau negara-negara Cina seperti Eropa ini lagi membutuhkan, mungkin akan banyak permintaan, akan mendorong terhadap peningkatan PAD di Kalimantan Timur ini. Itu salah satu parameternya, Pak. Jadi cadangan yang tersedia di Kalimantan Timur ini mungkin kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur akan memikirkan ini bagaimana nanti ke depan apa yang kita dapatkan dari sini. Itu yang menjadi perhatian kita semuanya, Pak. Dan bukan menurut saya bukan hanya ESDM aja yang berpikir ke ketersediaan kekayaan alam kita, tetapi semua kita masyarakat Kalimantan Timur akan memikirkan ke depannya untuk ketersediaan cadangan batubara ini untuk kita apakan, kan gitu. Jadi memang selama ini perizinan-perizinan yang diberikan dari kabupaten ke provinsi dan sekarang sudah diambil alih pusat, Pak. Jadi kita dari pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur untuk mengawal batubara kita, karena inilah sebagai salah satu memang pendorong ekonomi Kalimantan Timur selama ini, Pak. Jadi dengan turunnya harga batubara itu akan berdampak terhadap penerimaan dan pembangunan di Kalimantan Timur. Itu sangat terasa sekali di 5 tahun berikut ini. Tetapi ke depan kita optimis terhadap harga batubara ini supaya ekonomi kita lebih membaik, Pak. Karena dari penerimaan bagi hasil batubara sangat mempengaruhi pembangunan di Kalimantan Timur. Mungkin informasi masalah batubara itu saja, mungkin bisa itu aja. Tapi kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Pak. Ini salah satu seperti tadi yang dibilangkan Pak Sekda dan juga dari Bapak dari Bank Indonesia, sebagai pendorong ekonomi Kalimantan Timur salah satunya adalah dari sektor migas. Tetapi kalau kita perhatikan penurunan secara alami lifting migas yang kita terima ini tahun ke tahun makin menurun sehingga akan berdampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur dari sektor penerimaan migas. Di sini kelihatan pada titik awal tahun 2010 dari sektor minyak bumi itu masih kita mendapat 53.606.000 barel. Tetapi di tahun 2020 ini sudah turun drastis secara alami, itu hanya 14.381.000. Dan tadi saya dapat penerimaan untuk 2021 ini berdasarkan Kepmen nomor 214K/82/MEM 2020 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya dan
migas untuk tahun 2021, di sini kita mendapat drastis sangat turun, Pak. Dari sektor minyak bumi itu hanya kita mendapatkan 3.577.330 barel. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 itu makin drastis turun, Pak. Jadi di sektor gas bumi juga kita mengalami penurunan sangat drastis. Jadi kita hanya mendapat 2.966.50 MMBTU. Jadi ini akan kita lebih memikirkan bagaimana ke depan migas ini, karena ini kan unrenewable, tidak terbarukan. Jadi masyarakat Kalimantan Timur, kita jangan terlena lagi dari sektor migas. Kita harus bertransformasi, Pak. Kita harus memikirkan pendapatan secara ekonomi dari migas yang tahun demi tahun secara drastis makin turun karena faktor penurunan secara alami. Ini yang membuat kita akan berdampak terhadap pembangunan ke depan. Jadi kita masyarakat Kalimantan Timur ini harus bisa memikirkan bagaimana kita bisa bertransformasi ke sektor-sektor layanan seperti dari provinsi-provinsi lain menerima PAD-nya dari contoh dari pariwisata. Ini yang perlu kita tingkatkan, Pak. Jadi kita jangan terlena terhadap sumber daya alam, tetapi bagaimana kita mentransformasikan ekonomi kita itu ke sektor-sektor lain, jasa dan informasi. Ini yang perlu kita pahami, Pak. Mungkin lanjut, Pak. Sebagai informasi, jaringan gas per tahun di Kalimantan Timur, Pak, dari tahun ke tahun ada peningkatan yang direncanakan tahun 2020 ini sekitar 62.222. Jadi tetapi ini masih rencana, realisasinya kita belum tahu pasti, menunggu akhir tahun ini, Pak, bagaimana rencananya, apakah terrealisasi atau tidak. Jadi mungkin data ini hanya sebagai informasi untuk kita semuanya. Lanjut aja, Pak. Ini perizinan sumur bor air tanah. Air tanah juga sangat mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, di mana kapasitas air tanah ini yang ketersediaan itu akan meningkatkan percepatan ekonomi di sektor jasa seperti Balikpapan. Ini air tanah ini merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bergerak di bidang catering dan juga perhotelan. Ini menjadi bahan objek perekonomian ke depan. Di samping penyediaan baku mutu yang disiapkan oleh PDAM, tetapi kekayaan alam kita dari sumber daya dari sumur air tanah ini berpotensi untuk peningkatan ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di daerah-daerah pesisir pantai seperti Balikpapan dan Bontang. Jadi di sini ada jumlah sumur bor yang tanah berizin tahun 2020 sekitar 240 sumur. Lanjut, Pak. Ini kondisi permohonan rekomendasi untuk SIPA tahun 2021 ada 133 perusahaan yang akan habis masa berlakunya di tahun 2021. Jadi informasi ini mungkin dari sektor ESDM akan membenahi administrasinya. Mungkin sekian dan lanjut, Pak. Maaf. Sekian dan terima kasih kepada Bapak Moderator dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Halo? Halo, ya Pak Jendi,
tadi Pak. di sesi awal, itu di sesi diskusi awal kita sempat tercetus satu ide bahwa seiring dengan pengambil alihan kewenangan izin pertambangan ke pemerintah pusat, itu ada usulan supaya nomenklatur ini mungkin mumpung ada Pak Sabani juga nanti juga bisa jadi kita jadikan bahan diskusi bahwa ada usulan agar nomenklatur dinas ESDM itu diganti Pak menjadi dinas hilirisasi SDM dan energi baru terbarukan. Jadi yang diurusi dinas baru ini nanti adalah bagaimana mewujudkan nilai tambah dari hilirisasi pertambangan dan SDM itu sendiri, bukan lagi mengurusi soal perizinan dan sebagainya. Jadi ada wacana seperti itu supaya ini juga bagian dari transformasi kita bahwa dinas SDM tidak lagi kewenangannya persoalan perizinan, tapi yang ditangani sudah lagi beralih. Meskipun perubahan ini kan tentu by proses, apalagi mencakut dengan nomenklatur ini kan juga harus dari pemerintah pusat mungkin ada acuannya. Begitu Pak Jendi. Oke, terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Mungkin baik sekali karena ini kan kewenangan dari Pak Pimpinan seperti Pak Sekda tadi yang cetuskan tadi pagi, tapi ini tadi waktu pertama, tapi saya tidak bisa menjawab ini karena ini adalah akan membahas masalah nomenklatur seperti itu Pak. Baik, nanti mungkin itu sebagai informasi saja bahwa artinya ada juga keinginan bahwa ketika seiring dengan pengambil alihan ini ada wacana usulan supaya keberadaan dinas ESDM di daerah itu juga nantinya akan berubah kewenangan, berubah fungsi, lebih banyak mengurusi terkait tadi energi baru terbarukan dan hilirisasi energi itu. Baik, terima kasih Pak Jendi ya sudah memberikan paparan, jadi menjelaskan bahwa memang secara data tadi secara alamiah sudah mengalami penurunan dari kapasitas produksi, sehingga memang ini seharusnya tidak bisa jadi acuan ke depan, bahwa tidak jadi bisa menjadi sandaran perekonomian di wilayah Kalimantan Timur.